Jadi kita semakin ini teman-teman, hidup kita ini hidup jadi orang Kristen, ya, Kristen, saudara ya. Artinya hidup yang sudah memilih untuk mengikut Kristus itu, ya. Dan kalau kita memilih untuk hidup mengikut Kristus, maka ada konsekuensinya, gitu. Ya, ada hal-hal yang kemudian kita harus jalani, ya. Sanggupkah saudara menjalani? Itu pertanyaan untuk saya dan saudara, ya. Sanggupkah kita menjalani? Ya, tidak ada pilihan. Pilihannya hanyalah ya putar balik dan hidup dengan cara kita yang lama, gitu, ya. Semua kita ini pasti punya kehidupan yang lama. Jadi kita tidak jadi Kristen karena kita lahir dengan akte lahir, gitu ya, dengan akte CD, gitu ya, atau akte permandian, gitu ya, yang Kristen, saudara. Ya, kita disebut Kristen karena dalam satu waktu di hidup kita, itu kita pernah, ya. Kalau tidak karena kita pernah, itu mungkin kita beberapa kali memiliki momen tersebut dan mengakui bahwa aku menerima Yesus sebagai jalan, ya, di dalam hidupku, sebagai hidup dan sebagai kebenaran, gitu, di dalam sisa waktu-waktu yang ada di depan kita. Nah, itu artinya gini, saudara. Itu artinya cara Kristuslah yang kita tempuh, gitu. Cara Kristus. Itu cara Kristuslah yang kita jalani. Yang terakhir nih, saudara. Jejak Kristuslah yang kita ikuti, gitu. Itu harus setiap hari. Itu bukan instan terjadinya, bukan instan. Tidak instan. Dan kalau sudah terjadi, itu tidak sesaat. Tidak sesaat. Ya, artinya apa? Dia akan membentuk satu bangunan di dalam diri kita, gitu ya. Satu bangunan. Artinya sesuatu yang dibangun di dalam diri kita itu yang tidak mudah untuk kemudian dihanyutkan oleh sesuatu. Itu, ya. Jadi dia tidak sesaat. Dia pasti memiliki daya tahan, ya. Hari ini di Cell Group saya katakan itu memiliki kekuatan sehingga dia punya resistensi atau ketahanan terhadap daya hanyut dari cobaan-cobaan atau apapun di dunia ini. Penderitaan, kesengsaraan, ya itu hal-hal yang di bawah, tapi underline, tapi top line-nya apa? Ada target, ada tantangan, ada yang namanya rintangan, gitu ya. Ada, ya. Nah, jadi artinya kita memilih untuk mengikuti jejak Kristus di dalam perjalanan kita, ya, di sisa waktu kita di hidup ini. Itu harus semakin hari, ya, semakin hari, saudara, itu tidak instan, ya. Sampai hari ini saja saya juga masih bergumul dengan itu, ya. Mungkin dalam dimensi ukuran, ya, dimensi ukuran atau takaran yang berbeda. Itu mungkin begitu keadaannya di antara kita. Tapi kita akan terus memiliki apa? Pergumulan, pergolakan mengenai hal itu. Bahwa kita terus memastikan diri semakin teguh dalam mengikuti, mengiring, dan menjalani jejak-jejak Yesus itu. Gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 16, ya, Yesus cerita mengenai ini. Dia bilang begini nih, ya, saudara. Yohanes 16 ayat 16 kan dia tersirat, dia mengatakan bahwa sebentar lagi kamu tidak melihat aku lagi. Wah, sedih, saudara. Ya, mereka sedih sekali, saudara, karena mereka sempat lihat dan kemudian tidak melihat lagi. Kalau saya dan saudara tidak pernah lihat sama sekali, jadi kesedihan itu tidak terlalu berat, saya kira. Ya.
Ya, paling kita diceritakan bahwa Yesus sudah ada di surga, gitu ya. Tapi waktu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya bahwa sebentar lagi kamu tidak akan melihat aku lagi. Tetapi sebentar lagi juga kamu akan melihat aku. Jadi di tengah berita ya mengenai ya, hal yang membawa kesedihan karena akan ditinggal, ada juga harapan bahwa I will coming back. Saya akan datang kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, lanjut Yesus cerita bahwa kamu akan hidup di dalam duka cita. Tetapi yang menarik, Yesus katakan, tetapi kamu akan bergembira. Nah, di ayat yang ke-33 dia tutup, itu ayat terakhir di dalam perikop itu, dia katakan begini, semua itu kukatakan kepadamu, semua cerita ini kukatakan kepadamu bahwa kamu akan mengalami duka cita tetapi kamu akan tetap bergembira. Dia bilang begini, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu mendapat damai sejahtera di dalam aku. Jadi ada sesuatu yang menjadi tatanan, pattern, pola. Ini kalau ibu-ibu tahu nih, pola, ada polanya. Ya, kalau polanya itu sesuai, maka pakaian itu di badan jatuhnya, katanya gitu, jatuhnya enak gitu. Nah, saudara, saya lompat ke Matius 11 ayat 30, di mana Yesus katakan bebanku ini ringan dan enak, gitu ya. Ya, kuk yang kuberikan ini ringan dan bebanku pun kuk yang kuberikan ini enak dan bebanku pun ringan. Itu saudara. Enak dan ringan. Wah saudara, itu kira-kira cocok banget dengan analogi tadi. Jatuhnya di badan enak. Gitu ya. Kalau polanya masuk. Istilah kerennya saudara cutting. Ini cuttingnya slim atau baggy gitu ya. Itu cuttingnya saudara, polanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui materi ini, ya, melalui materi ini, itu saya rindu saudara menemukan kunci pas, ya. Saudara dan saya menemukan kunci pas untuk bisa katakan jalan yang ditunjukkan Tuhan ini, arah yang ditunjukkan Tuhan ini, itu memang enak dan bebannya itu ringan. Itu saudara. Miliki kunci. Mungkin kuncinya tidak hanya satu. Mungkin tidak hanya satu. Saya kira pasti tidak hanya satu. Karena hidup kita ini multidimensi. Ketika kita berhadapan. Nah ini yang menarik. Ini yang disebut perkataan Kristus itu begitu kaya. Sehingga di dalam setiap hal, momentum, saudara menemukan rahasia-rahasia. Bahwa ketika aku di dalam berbeban berat, ku datang pada Yesus. Ketika kita rasa beban berat, tanggalkan semua judulnya, ceritanya, semua analisanya, tanggalkan. Dan kemudian deal datang hanya pada Yesus saja. Dengar apa yang Yesus bilang. Kalau dia belum ngomong, tinggal saja di situ. Jangan gerak. Itu salah satu kan. Baru salah satu. Teman-teman semua pasti punya pergumulan. Apalagi ya teman-teman yang sudah bukan hanya senior dalam hal umur, tapi senior dalam apa? Deal dengan masalah. Gitu kan? Deal dengan masalah dan menang atas masalah itu. Aku tahu menang atas penyakit. Misalnya gitu. Saya tahu saudara. Saya tahu menang atas penyakit. Kalau saudara tanya saya bagaimana caranya orang supaya memiliki damai sejahtera dalam keadaan sakit, saya tahu. Makanya saya buat pertanyaan itu di kuis. Ya saudara, betul. Saya rindu kita punya kunci pas. Ya, untuk setiap keadaan-keadaan dalam hidup. Supaya saya dan saudara apa? Tidak bergulat. Ini saudara ya. Tidak bergulat tanpa hasil di dalam dunia ini. Karena engkau dan saya udah diangkat jadi anak. Ini cerita. Saudara sudah dikasih warisan. Udah kasih hak warisan. Hanya tinggal terima itu janji. Tapi apakah naik podium?
Kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Artinya apa? Pilihan-pilihan dalam hidup kita. Nah, saudara, pilihan ini kaitannya dengan apa? Pilihan damaikah yang kau pilih? Pilihan damai sejahterakah yang kau pilih? Atau pilihan kegelapan atau kematian yang kita pilih? Kepalsuan, kegelapan, atau kematian yang kita pilih? Nah, yang satu bicara mengenai menurut kehendak roh, yang satu bicara mengenai memuaskan hasrat naluri daging kita. Jadi, Bapak Ibu, saya ingin kita masuk dalam workshop mengenai damai sejahtera. Nah, salah satunya, saudara kalau perhatikan, ini sudah hari ke-12. Nah, saya membawakan materi ini, ya. Ini hari ke-12 saya kira, ya. Ini minggu ketiga atau minggu keempat nih? Minggu keempat kalau nggak salah, ya. Kita akan terus nih masuk ke dalam workshopnya sampai saudara itu pertanyaan-pertanyaan kuis akan semakin masuk ke dalam. Kalau engkau dapat nilai C, nilai D di kuliah, bagaimana kau dapat mengalami damai sejahtera? Caranya gimana? Firman yang mana yang harus berkata-kata? Yang mana yang kau perkatakan? Karena Yesus tahu ketika iblis mengatakan, lihat seluruh dunia dan kemewahannya akan kuberikan kepada. Ya, itu tanpa tobat kalau itu. Yesus langsung bilang, kau nyah. Nyah. Ya, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Gitu. Hanya kepada Allah engkau harus latreo, katanya, mengabdikan diri. Jadi ini penting sekali. Punya kunci pas untuk ya mengalami ya damai sejahtera dalam hidup, dalam perjalanan kita. Karena Yohanes 16 ya ayat 16 sampai 33 itu cerita mengenai perjalanan ya padang gurun yang kita akan lalui. Jadi saudara, saya tutup dengan kesimpulan ini ya sebelum kita masuk kuis. Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Eirene dalam bahasa Yunani atau Shalom dalam Ibrani. Apa itu, saudara? Damai sejahtera itu. Nah, damai sejahtera adalah apa, saudara? Rancangan mengenai aku dan kau yang ada pada Allah. Dan itu adalah rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan ya yang penuh harapan. Nah, itu damai sejahtera. Jadi damai sejahtera tidak sempit pengertiannya pada rasanya plong. Enggak, saudara. Ya. Damai sejahtera tidak berhenti pada pengertian di mana kita dipuaskan ya dahaga jiwanya. Enggak, saudara. Saudara tahu, saya kasih perbandingan sedikit. Pernah dengar kata-kata yang sangat wise dan sangat menyentuh hati, apakah lewat lirik lagu atau kesyahduhan dari pembawa narasinya? Pernah, saudara? Khairul Anwar. Ya, saudara pernah dengar? Saudara pernah dengar? Ya, hening cipta dimulai. Saudara tersentuh? Tersentuh. Saya tersentuh. Naluri jiwa kita itu punya simponi, istilahnya, saudara. Tapi damai sejahtera tidak dikunci dengan sekecil itu, saudara. Tetapi damai sejahtera itu adalah rancangan mengenai engkau dan saya yang ada pada Allah. Dan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh harapan, ya, rancangan yang penuh harapan yang akan apa istilahnya? Tadi rancangan untuk memberikan kepadamu. Ya, artinya rancangan masa depan yang akan membawa penuh harapan, ya. Plans to give you hope, ya.
Jadi rancangan mengenai masa depan yang penuh harapan. Jadi bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan. Nih dia, hari depan yang penuh harapan. Nah, itu bicara mengenai apa? Mengenai 3 hal, ya. Mengenai 3 hal. Masa lalu saudara dan saya diselesaikan oleh Tuhan. Sehingga setiap kali engkau jatuh di dalam dosa, ya, masa lalu selalu bicara mengenai melawan Allah, tidak hormat kepada Allah, menyeleweng. Saudara kalau mau baca rangkumannya di Roma pasal 3, ya, mereka semua menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Mereka tidak ada yang mencari damai. Rasa takut akan Allah tidak ada di dalam mereka. Itu sudah masa lalu, ya. Bahkan Paulus menuliskannya dengan apa? Engkau membenci di dalam pikiran dan hatimu. Masa lalu Allah selesaikan. Ketika kita terjerembab atau terjerat masuk dalam dosa, terjatuh, maka damai sejahtera itu rancangannya Allah yang mengatakan pelanggaranmu tidak diperhitungkan lagi, dosamu tidak diperhitungkan lagi, tetapi engkau kubawa ke tempat kudusku, masuk ke tempat kudusku dengan darah Yesus. Engkau dipulihkan, engkau diangkat dari tempat kehidupanmu yang lama, yang tidak punya nilai. Kau punya hak, sekarang kau jadi anak Allah. Kau akan bersuka cita atas itu. Engkau akan bersyukur kepada Allah mengenai semua itu. Kapanpun, ya, ingat dalam perjalanan hidup kita, makanya kitab Ibrani berkata, tanggalkanlah beban dan dosa. Karena itu yang ada di dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Itu ada yang di dalam perlombaan. Selalu bicara mengenai beban dan dosa. Gitu. Kalau kau ketemu dosa, ingat, ya, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera hadir dalam hatimu mengatakan, pelanggaranmu tidak diperhitungkan lagi. Engkau diangkatnya ke tempat kudusnya jadi anak. Amin, saudara. Tidak berhenti di situ. Ketika engkau masuk dan menerima Dia, ya, sebagai Tuhan, jalan hidupmu menjadi kebenaran di hidupmu yang membenarkan engkau. Kamu jadi anak, maka Dia dipimpinnya saya dan saudara di dalam perjalanan untuk apa, saudara? Untuk semakin dikuduskan, disucikan, sampai satu hari nanti dapat melihat Dia, ya, melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, dalam perjalanannya, dalam Yohanes 16 tadi, engkau akan lewati yang namanya apa? Perjalanan duka cita, penganiayaan. Dunia akan menganiaya kamu, katanya, ya. Nah, rancangan Allah mengenai damai sejahtera kepada saya dan saudara adalah Dia menyertai dan Dia memelihara saya dan saudara. Dengan cara apa, saudara? Roh Allah yang kudus. Ketika engkau jadi anak, roh Allah mengutus roh anaknya itu berdiam di dalam saya dan saudara. Berdiam di dalam saya dan saudara. Nah, dengan demikian, saudara, kita memiliki apa? Satu jaminan. Jaminan itu apa, saudara? Satu warisan, ya. Sesuatu yang kita tinggal tebus, saudara, ya, dengan cara apa? Ya, tadi polanya Tuhan, ya, polanya Tuhan supaya enak di badan, ya, supaya enak dalam perjalanan. Dan itu disebut dalam 1 Petrus 1 ayat 21, ya, kalau nggak salah, ya, jejak Allah, ya, kita mengikuti jejaknya. Jadi polanya Tuhan itu namanya apa? Jejaknya Kristus. Ikuti jejak Kristus, ya. Ikuti jejak Kristus. Saudara, jejak Kristus itu saya sudah pernah sebutkan, ya, ada 4, ya. Pertama apa? Dia taat, ya. Kemudian dia taat pada apa yang dideritanya. Dia menderita. Yang ketiga apa? Dia mencapai kesempurnaannya. Yang keempat apa? Dimuliakan. Ini jejaknya Kristus nih. Dia adalah yang sulung di antara banyak, saudara. Engkau dan aku, ya, mendapat hak karunia sulung roh. Saudara dapat karunia sulung roh supaya saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus. Amin, ya. Mari kita masuk ke dalam kuis, saudara, ya, supaya dari kuis ini itu saudara
kuis ini ya, kuis ini saya sudah kasih bobot yang bagus supaya nanti itu kita itu bahas. Ya, dari kuis ini kita akan semakin, jadi kuis akan membawa kita lebih dalam mengerti gitu. Saudara baca dengan baik karena satu soal itu 1 menit. 1 menit itu lama sekali, ya. Lama, saudara, 1 menit itu. Jadi, saudara tenang karena waktunya kebayang, ya. Ada 20 nomor, ya. 20 menit langsung, ya. Saudara baca baik-baik, ya. Karena semua pemahaman, nggak ada yang hafalan, ya. Bahkan saya lihat Pak Tadus itu bisa jawab 17 nomor berturut-turut benar. Nah, supaya damai sejahtera teman-teman tidak hilang, saya bisa memastikan kerahasiaan mengenai soal ini. Bahwa sebenarnya tadi itu saya buat di laptop saya. Bahkan Kevin saya tidak kasih. Tapi makanya agak bermasalah tadi ya. Agak bermasalah. Jadi teman-teman bisa punya damai sejahtera dengan informasi ini bahwa soal ini hanya saya yang tahu. Tidak seorang pun tahu soal ini. Oke, apalagi yang ikut di sini. Ya, di atas nama Tuhan saya menyatakannya ya, bahwa satu pun soal tidak ada yang tahu di sini. Hanya ada di saya. Oke, kita bahas ya. Ada yang menarik di malam hari ini, teman-teman, ada beberapa soal yang saya kasih poinnya tinggi, yaitu soal yang panjang. Gitu. Jadi poinnya berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat dari hasil nilai ini ya, dari hasil nilai ini, itu harusnya kalau 19 benar, atau cari yang mudah, ini misalnya 10 nih, 10 benar itu kali 600 harusnya 6.000. Tapi nilainya 7.000. Atau 19 itu 20 kali 600 itu 20 kali 16. Harusnya 12.000 saja. 12.000 kurang mana ya? Harusnya 11.400. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Ya, nilainya bisa sebesar itu. Jadi kecepatan ditambah dengan ada poin. Jadi ada soal yang saya kasih poin lebih tinggi karena panjang. Nah, dari sini kita bisa lihat ini dulu nih ya. Nih teman-teman lihat ya. Kita bahas berdasarkan ini nih. Kalau teman-teman lihat nih akurasi, ada nih saudara-saudara yang ada orang yang hanya, kok bisa ya? Ada satu soal yang hanya ada satu orang yang benar. Dan semua yang lain itu salah. Berarti ini hanya Vanes nih yang benar. Semuanya salah. Bagus ya, kita bahas itu ya. Benar nggak ya? Jadi saya ulangi ya teman-teman. Ya, di atas nama Tuhan tidak ada satupun orang yang tahu soal saya ini. Ya, bahkan Kevin baru dapat soal ini pada saat tadi kita nggak bisa show. Oke. Nah, terus mari kita lihat ya. Ini soal nomor 3 apa ya? Bisa pilih gitu dari situ bisa ya. Timpa. Wah itu itu mengagetkan. Artinya gini nih. Oke, nanti artinya gimana ya? Nomor 3. Kita random dulu ya. Nomor 3. Nah, teman-teman, sebelum stop dulu. Sebelum ini ada nggak yang mau komentar soal yang sekarang dibanding sama sebelumnya? Yang hari Kamis sebelumnya. Ada yang mau komentar? Ya, Jawabannya panjang-panjang, Pak. Ini lebih menantang untuk kita memahami. Oke, itu nanti komen yang begitu nanti. Memang Bu Esther ikut sebelumnya hari Kamis yang lalu? Ikut. Oh, ikut. Masa nggak ada yang lain? Ada kok ini sih gitu?
Oke, lebih menantang pasti, wong 10 nomor jadi 20 nomor kan. Oke, tapi ada dong. Tahu nggak teman-teman, 10 nomor itu sama persis sama soal sebelumnya. Nggak sama persis lah, hanya 2% perbedaannya. Mungkin 8 nomor persis sama, tapi 9 nomor persis sama, ada 1 nomor yang saya perbaiki. Artinya pilihannya lebih pakai kecuali kan. Tadi kalau teman-teman lihat itu ada pakai kecuali jadinya. Supaya lebih, itu sama. Nah, yang mengherankan itu adalah nomor yang tadi hanya 1 orang yang benar, itu sebelumnya lebih bagus. Nah, ini bagus nih, kita nggak usah terburu-buru kan kita bisa bahas nanti juga. Atau teman-teman ada nggak yang mau disampaikan dulu nih? Karena kan ini 20 nomor nih, nggak mungkin kalau kita nggak mungkin selesai, nggak akan selesai. Kita hanya akan pilih, tapi ada nggak yang mau dikomentar dulu? Soalnya itu benar-benar dapat menguji nggak pemahaman teman-teman mengenai apa yang dimaksud damai sejahtera? Bisa ya? Ya, betul, bisa menguji. Oke, saya tanya beberapa orang deh. Pak Tadus dulu. Pak Tadus gimana Pak Tadus? Soalnya saya harus dapat feedback juga. Ya, betul. Sangat menguji untuk pemahamannya. Lalu dalam menjawab ini kan tidak taat waktu, maunya harus cepat-cepat selesai sehingga tidak begitu. Bapak sebenarnya Bapak kenapa pingin cepat-cepat selesai? Karena ini jaringannya kan lambat ya, takut ketinggalan waktu karena begitu loadingnya lama sekali. Ya, oke. Sabar ya Dek, Papa ya kuis. Saya pingin komentarnya Dorcas. Iya, Pak. Gimana? Lihat soal yang sama? Lihat, Pak. Menurut saya ini sedikit lebih menantang, tapi lebih mudah dari minggu lalu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Harus komentar apa adanya. Lebih mudah dari minggu lalu, lebih menantang. Sebentar ya. Lebih mudah, lebih menantangnya di mana dong? Hanya karena lebih banyak? Tidak, Pak. Ini lebih membuat kita lebih fokus, itu kan pemahaman. Jadi Oke, asik. Saya senang tuh. Karena lalu ya kalau tidak mengerti betul berarti salah ya salah. Kalau ini kan pemahaman, jadi kita masih bisa pakai logika untuk menjawab, Pak. Oh, sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pemahaman tuh kita masih bisa ini kan, masih bisa analisa gitu ya. Iya, Pak. Cuman kalau analisanya ini juga ini ya. Oke. Oke. Ini Pastor tadi juga ikutan saya lihat. Komentarnya gimana? Soalnya sebenarnya itu bagus banget ya. Soalnya tadi bagus banget karena itu seperti materi yang benar-benar diulang ini. Cuma memang ada kata kecuali tadi itu kalau tidak teliti bisa salah ya. Kecualinya itu lebih banyak tadi. Jadi kalau tidak teliti di situ bisa salah pilih jawaban. Karena itu kan salah satu keluhan dulu kan. Kecualinya itu membuat orang-orang terkecoh di situ. Tapi kalau menurut saya soalnya bagus banget dan jawabannya bagus. Nah, cuma yang jadi pertanyaan teman-teman yang lain kalau panjang-panjang begini bagaimana? Gitu. Kalau saya pribadi, oke, very good. Oke. Saya suka. Di handphone nggak kebaca, Pak. Susah jadi geser-gesernya ke atas ke bawah. Karena kepanjangan. Enggak, maksudnya teman-teman yang lain enggak, kalau nggak kebaca soalnya memang masalah dong kalau gitu. Ada beberapa jawaban yang kepotong. Oh iya, ini masalah dulu ya. Kalau kepanjangan itu memang kepotong di handphone ya, benar nih muncul lagi nih.
Vanes bilang dia kebaca semua. Mungkin handphonenya kali. Apa karena masalah handphone? Handphonenya pakai handphone ya? Mungkin, Oke. Pak. Pakai handphone. Oh, Coba saya berarti lihat ya. Kan di saya ini bisa ketahuan orang pakai handphone atau pakai apa. berarti mungkin handphone yang lain mungkin kurang ini, Pak. Ini teman-teman bisa lihat kan tuh. Pakai handphone. Ini pakai Pak Tadus pakai laptop. Ini pakai handphone Android. Ini ketahuan semuanya. Ibu Mona pakai Android HP. Ini pakai HP siapa nih? Andreas pakai HP Android. Ibu Nur coba lihat. Saya pakai laptop Bu sih. Nur pakai laptop. Ya, pakai Bu Nur laptop. pakai laptop. Harusnya ibu nggak komentar. Ibu pakai Enggak, laptop. Jadi Kalau keluhan-keluhannya biasanya kalau panjang, itu keluhannya kepotong itu. Oke, saya cek yang pakai handphone ya. Oke, Vanes nggak ada masalah. Andreas soalnya dia cepat sekali. Andreas, Halo Om, kamu tadi baca soal ada yang kepotong atau kebaca semua? ada yang kepotong Om, di jawaban dong sih. Di jawaban. Iya, Oh, kepotong itu kayak apa? Maksudnya ke bawah udah nggak bisa di ke scroll. bawahnya kayak setengah Om, misal S, terus setengah doang. Oke, Android ya. Yo, Oke. Itu udah ditidurin tuh HP-nya. iya Om. Kalau tidurin enggak, karena kan saya lurus gitu. Saya nggak pakai tidur gitu. Oke. Kata orang tuh harus ditidurin. Tadi enggak, Ibu Mona gimana? Bu Mona ada yang kepotong nggak? Atau punya cara supaya tidak kepotong? Kalau saya nggak kepotong, cuman memang nggak bisa ditidurin memanjang, harus berdiri. Vertikal. Vertikal, ya. Oh, tapi Ibu tuh pakai Android, nggak kepotong? Enggak. Oke. Ya, berarti ada beberapa ya, mungkin ya. Tadi tidak semua handphone ya. Ini Bu Mona Android. Coba kita lihat Bu Esther, biar kita tanya. Bu Esther pakai laptop. Oke, saya tanya. Oke, udah deh ya. Tanya-tanya itunya sudah. Oke, kita pakai ini ya, pakai skala ini ya. Teman-teman bisa lihat nih dari hari ini. Oke, kita coba lihat yang kita coba lihat yang ini ya, teman-teman ya, yang minggu lalu dulu ya. Minggu lalu nih. Minggu lalu itu keberhasilannya itu 39%. Minggu lalu. Terus teman-teman lihat nggak? Soal yang tadi satu benar, ini ada 4 yang benar di sini. Memang sama, yang paling rendah. Sama loh. Yang paling rendah menjawabnya sama. Cuman ada 4 orang yang bisa jawab benar. Termasuk Vanes, termasuk Pak Daniel, Bu Nur, 4 orang. Sama Wenda, 4 orang minggu lalu. Tapi hari ini, teman-teman, untuk soal yang sama, ya, soal yang sama persis, nggak dirubah. Yang benar cuma 1. Bu Nur ganti jawaban berarti. Itu soalnya sama. Bu Nur ganti jawaban. Terus siapa tadi? Siapa? Salah ngerti kayaknya Pak saya. Tapi nggak menarik nggak sih? Kita main statistik dulu ya. Nanti kita bahas. Tapi teman-teman bisa lihatnya. Nah, malam hari ini itu tingkat akurasi kita itu 38%, lebih kecil. Jadi tahu nggak? Saya mau ulang soal ini Kamis depan. Persis sama. Mungkin kalau saya sih Pak tadi karena kalau minggu lalu kayaknya nggak sekaligus kan soalnya. 10, iya 10. Jadi ada kurang santai begitu loh. Mungkin ya. kejar kalau saya sih tadi karena dengar 20 terus nggak sempat lihat jam kan. Iya gitu itu. Kalau saya itu ini saya jadi sehingga dicepet-cepetin gitu sampai kayaknya kurang paham. Udah yang mana nih ya? Gitu. Jadi
Gitu kalau saya. Tapi Bu Nur kebayang nggak? Saya aja menarik sekali itu, ya kan? Bisa ada satu soal tuh yang sama, maksudnya statistiknya sama gitu loh Bu, ya teman-teman, bahwa soal yang sama, yang paling rendah menjawabnya gitu, ya. Bisa begitu ya Pak ya? Enggak, maksudnya jadi ini tuh Berarti ini tuh jawabannya itu bukan karena pengertian kah, apa karena apa ya Pak? konsisten gitu loh, grafiknya konsisten gitu Bu Esther, masih konsisten gitu. Ini tadi juga ya 38%, 39% intinya. Tapi yang menarik buat saya, yang menarik sekali buat saya adalah, benar nih, yang menarik sekali buat saya juga ingin mewawancara orangnya nanti. Minggu lalu itu Vanes tuh memang benar semua. Dan malam hari ini tuh dia benar berapa ya? Mana? Ya benar 19, berarti salah satu. Jadi perlu juga saya tanya gitu. Saya tanya gimana maksudnya gitu. Kok cukup jauh loh, cukup jauh. Ya. Nah, supaya saya bisa pakai jadi pola ya. Tadi teman-teman biar damai sejahteranya penuh, saya kasih tahu lagi ya. Di atas nama Tuhan, ini soal tidak ada yang tahu. Bahkan Kevin hanya tahu sejak tadi mau di submit di quiz tadi kan. Itu dari laptop saya itu pertama kali malam hari ini, tapi rupanya gagal dari laptop saya. Akhirnya saya kasih juga ke dia. Ya. Oke. Jadi untuk membuat saudara ini gitu. Kok bisa si Vanes ini gitu loh, ya, ngerti nggak ya? Ya itu ya, jadi biar kita benar-benar kan pelajarannya damai sejahtera, ya. Oke, ya, mari kita lihat nomor 3 tadi, Kevin mungkin kita bahas, ini kan tinggal 10 menit, kita bahas 3 nomor aja yang paling rendah ya. Sebentar Kevin, sebentar, kita bahas 3 nomor tuh, ini ya teman-teman, nomor 5 di referensi saya, kemudian nomor 11 ya, 5, 11, kemudian ini nomor 2. Jadi 5, 2, 5, 11. Aduh. Dua, 5, 11. Ini sama persis loh keadaannya nih. Ini minggu lalu juga begini nih. Berarti soal minggu lalu itu lebih susah padahal udah diulang. Ini nih. Soal minggu lalu ini 10 nomor ini. Bahkan lebih mudah tuh soal yang ini, yang sekarang. Secara rata-rata ya. Padahal ini udah diulang nih. Oke, tapi ini bagus banget. Ya, sekali lagi saya selalu bilang ya, 2511 ya. Ini kuis, ini adalah hanya alat ya untuk kita belajar, tidak dipakai untuk apa-apa yang lain ya. Kalaupun ada yang lain tuh hanya komplementari saja ya, mensiasati saja ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya. Oke, coba nomor. Ini Pak, ada komen katanya mungkin karena yang dia pelajari hari ini tuh materi yang Senin Selasa kemarin. Jadi ternyata yang muncul tuh ada soal minggu lalu. Ada komen. Iya, tapi Pak Lepri tahu nggak? Emang ada bedanya. Hampir setiap pertemuan aku cerita yang sama. Oh iya, tambahan itu juga Pak, yang minggu lalu tidak dibahas. Soal yang dari Bapak memang nggak dibahas, sehingga kita memang nggak baca ulang. Belum. Ada gini, mengingat. Ada dua hal di situ Bu Nur. Ada 2 hal. Pertama, betul kalau soal minggu lalu nggak dibahas, ya akhirnya kita belum tahu mana yang benar, ya begitu ya. Tapi yang kedua, ya kalau mengenai materi, itu materinya kalau teman-teman lihat, itu saya ulang-ulang terus. Nah, saya memang perhatikan, mohon maaf nih ya, saya kan lihat di YouTube berapa orang yang lihat. Iya, kayaknya hari ini dibohongin. Hari ini kayaknya fokus yang 2 hari aja. Ibu tahu nggak? Yang hari Senin Selasa yang lihat YouTube saya itu hanya 10 orang. Yang Senin malah cuma 2, yang Selasa cuma 5.
Enggak, maksudnya gitu. Jadi artinya kalau misalnya katanya belajar materi ini ya Senin Selasa kemarin itu Enggak Pak, hari ini aja saya buka yang Bapak, kemarin Ya, Ibu. saya buka yang Bapak berapa berarti kali? Ibu berarti termasuk yang Saya hari ini aja 3 kali kayaknya buka punya Bapak. nah kebayang tuh. Berarti kebayang tuh yang Yang hari lain, ini Bu. tapi ya maksudnya yang pelajaran Senin, Senin Selasa. Selasa. Nah, yang minggu lalu nggak saya buka memang sama sekali. Ya. Karena kemarin ada Bapak kan ngomong kita hanya sampai di ini kan yang diagram 1, 2 itu kan. 2. Iya. 3 nggak usah dulu. Nah, saya itu terjebak di situ. Oh, ini fokusnya di sini. Iya, tapi benar kan soal-soal yang keluar itu belum ada sama sekali yang ketiga, Bu. Ya kan? Iya, betul. Ini teman-teman saya memang lihat nih ya. Saya lihat bahwa view yang ini tuh saya baru lihat nih 34. Tadi pagi sih saya lihat baru 10. Ini yang bahan Senin dan Selasa itu ini nih. Yang ini cuma 37. Senin, Selasanya ini 34. Yang views ya. Nah, yang minggu-minggu lalu makanya kan saya munculin lagi kan sebenarnya daftarnya. Jadi teman-teman nggak perlu mulai dari puji-pujian kan, langsung materi di ekornya juga dipotong gitu. Jadi kalau lihat itu maksimal 1 jam, ada yang hanya 37 menit gitu. Oke. Anyway, tapi itu kita perlu bahas karena kan statistiknya kan menunjukkan sesuatu, bener nggak? Ini teman-teman yang suka statistik pasti saya suka, saya lihat ya. Oke, kita lihat deh nomor dibalik ya, Kevin. 5 jadi 5, 11, 2. Nomor 5, nomor 11, dan nomor 2. Oke, ada 5 menit, cepatlah ya. Nih, saudara nih ya. Damai sejahtera termanifestasi dalam ketenangan dan kesentosaan batin karena nih saudara ya. Jadi termanifestasi dalam ketenangan itu sama dengan kesentosaan batin. Karena ini kalau teman-teman langsung baca di materi yang saya share, langsung jawabannya memang hanya ini. Oh, saya yang pilih nih 1 nih. Bukan, yang pilih 1 ini Vanes, Pak. Oh, masa sih? Iya. Oh. Sebentar supaya nggak salah. Iya betul, Vanes yang pilih nih. Vanes, aduh. Saya jawab ini semua benar. Kalau nggak salah ya, kayaknya saya jawab semua benar. Iya, pasti orang cenderungnya jawabnya semua benar, Bu Nur. Makanya tuh Pak Tadus kalau ingat saya sel grup tadi siang, saya langsung begini kan, apa sih damai sejahtera itu? Saya terkesan Pak Tadus itu sudah nangkap, langsung menjelaskan bahwa damai sejahtera itu bukan langsung kita bicara mengenai ketenangan kesentosaan batin, enggak. Itu sangat kecil kalau di situ. Damai sejahtera itu adalah rancangan mengenai saya dan saudara yang ada pada Tuhan. Nah, apa itu? Itu damai sejahtera itu. Ya kan? Gitu. Makanya di dalam Yeremia 29 itu dia katakan, aku tahu rancangan apa mengenai kamu yang ada padaku. Gitu. Wah, keren sekali kata-katanya di awal tuh. Aku tahu mengenai rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kita ngomong itu, ya udah terserah kaulah. Ya kan? Coba bayangkan kata-katanya saudara. Saya senang sekali mendengar pengantar kata itu karena mau bilang begini, semua mengenai kau aku pikirkan. Gitu. Nah, baru kalimat berikutnya ngomong begini kan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Gitu.
Di awalnya itu nggak ada kata damai sejahtera. Nah, jadi waktu kita bilang damai sejahtera, itu bicara mengenai awal dan sampai akhir. Mengenai rancangan, mengenai kita yang ada pada Tuhan. Nah, itu dimulai dengan apa? Ya, sebelum dunia diciptakan dong. Kan kita udah bahas ya, Efesus 1 ayat 4 dan 5 ayat. Sebelum dunia diciptakan, sejak semula, ya, Allah telah memilih. Nah, bagaimana caranya? Ya, didamaikanlah kita, ya, di dalam Kristus, kan gitu. Bla 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 bla, kan gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Yang hubungannya dengan ketenangan dan kesentosaan batin, itu pasti bukan mengenai bahwa Allah itu mendamaikan dirinya dengan kita. Coba teman-teman rasakan. Apakah ketenangan di dalam batin itu terasa ketika kita mengetahui dan memahami bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan dunia ini? Enggak. Yang muncul apa? Syukur, kan? Itu dibahas tuh di Efesus 1 tuh. Rupanya dari setiap orang itu akan muncul katanya apa? Pujian syukur karena rencana kerelaan Tuhan itu. Kita bersyukur. Tapi ketenangan itu muncul sejak kapan ketenangan itu muncul? Nah, sejak Allah mengutus Roh Kudus. Jadi hanya ada ketika Roh Kudus hadir. Nah, saya ceritakan mengenai Petrus, kan? Wah, begitu peliknya tuh kehidupan Petrus. Sampai Petrus menerima pengurapan Roh Kudus, ya, di Kisah Para Rasul itu. Ya, makanya Paulus berani menulis karena dia tahu cerita Petrus. Oh, kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, maka kamu itu tidak akan takut lagi, katanya. Wah, berarti kamu bisa tenang. Roh Kudus lah yang membuat saya dan saudara itu memang bisa tenang. Gitu. Oke? Mohon maaf nih ya, saya sampai mau bilang begini. Bahkan, ya, salah satu contoh saja ya, saudara ya. Ketika ada angin ribut itu, murid-murid itu yang di situ ada Yesus, mereka tidak tenang, loh, saudara. Karena apa? Yesus dia lihat dengan mata jasmani. Dia lihat ada di luarnya dia. Tapi Roh Kudus itu ada di dalam. Makanya kemarin sampai berkali-kali saya tanya Pak Tadus, betul Pak Tadus selalu damai? Selalu damai, benar Pak? Dengan segala keadaan? Sampai dia kunci kata itu baru saya berhenti. Dia bilang, di hati selalu damai. Di dalam selalu damai, tapi di luar Pak, ribet, bisa seribet-ribetnya. Pak Tadus tahu nggak? Bagaimana mungkin? Saya tahu yang namanya anak nangis Pak, anak nangis sana sini. Bapak anaknya 7 nangis, terus yang satu minta ini. Waduh, itu sehebat-hebatnya. Saya ini orangnya cukup tenang. Wah, yang namanya riak begitu juga tetap menggelegar, Pak. Ya, nah tapi kalau ada Roh Kudus di dalam, nah itu, ya, dia yang berbisik. Ya, kau mau pakai kekuatanmu atau keserahkan semuanya kepada Tuhan, seluruhnya. Itu, wah, saya kalau gitu-gitu saya bisa emosional ya, saya bisa berkaca-kaca, saudara. Banyak sekali keadaan di mana keadaannya itu, wah, gimana? Lo meserahin semuanya, ya, baru kau lihat ketenangan yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, nah di sini nih, saudara ya. Jadi teman-teman, damai sejahtera, ya, yang hubungannya dengan ketenangan batin itu hanya karena kita ada Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang membawa kita, gitu, ya, membawa kita pada satu keyakinan yang teguh bahwa Yesus itu dekat dan bahwa kasih Allah itu akan bekerja dalam kehidupan kita demi pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau ada pencobaan, ada penderitaan, ada kesengsaraan, ya sudah ada 3 bagian ayat yang kita jelaskan, kan? Ya, apa katanya? Anggaplah kebahagiaan. Dikatakan apa? Bergembiralah, gitu katanya, ya. Ya, bergembiralah, ya. Bermegahlah, gitu, di atas kesengsaraan. Anggaplah kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang di 1 Petrus katakan apa? Bergembiralah sekalipun seketika kamu harus ada dalam penderitaan. Itu Roh Kudus yang bisa bicara begitu. Ya, Roh Kudus yang bisa bicara begitu. Saya ingat nih kata-kata Pak Anton, ya, setelah saya waktu itu ada kasus dan saya ngobrol sama dia. Saya bilangin dia gini, kan.
Emang kalau semuanya habis terus kenapa? Kalau semuanya hancur terus kenapa? Hah? Biarin aja hancur, kan begitu. Nah, kan begitu. Jadi itu di situ loh ya. Ya ini ya, saudara, hanya Roh Kudus yang bisa bawa ketenangan seperti itu ya di dalam kita. Saudara-saudara kita seiman ya, seiman. Bahkan saudara-saudara kita yang juga ikut Tuhan ya, yang tidak menikmati pengurapan Roh Kudus, itu memang sulit untuk memiliki ketenangan seperti itu ya. Nah, ini saudara bisa perhatikan bahwa saya sengaja memang kaitkan bahwa manifestasi ketenangan itu yang adalah damai sejahtera itu kuncinya karena Roh Kudus yang membawa keyakinan itu dalam diri kita. Oke. Keyakinan seperti apa? Saudara pasti bertanya. Tidak ada yang lain ya. Tadi di sel grup di wilayah timur saya bilang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Yesus yang bilang. Tapi dia akan, apa katanya? Mengatakan apa yang telah kukatakan kepadanya. Itulah perkataan Kristus. Kalau diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Oke. Ya, tetapi yang lain nih contoh kita bahas ya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui kematian Kristus secara jasmania oleh darahnya di atas salib dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini adalah damai sejahtera yang menjadi dasar bahwa dosa atau pelanggaran saya tidak diperhitungkan lagi. Tapi apakah itu bisa membawa ketenangan di dalam kehidupan kita? Enggak, dia hanya datang. Ini makanya ada soal yang sejenis dengan ini. Dia hanya hadir kebenaran ini pada saat saudara jatuh dalam dosa. Tiba-tiba damai sejahtera itu datang ketika kita itu menyatu dengan firman bahwa enggak, Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Pelanggaranku tidak diperhitungkan lagi. Aku dibawanya ke tempat kudusnya. Diangkat, ditempatkan aku kudus. Tidak bercacat. Aku tersembunyi dalam Kristus. Jadi itu dalam keadaan apa? Orang jatuh dalam lumpur tuh, dosa. Dia bisa bangkit lagi. Ya, yang ada adalah ucapan syukur, puji-pujian dari dalam hatinya. Yang kedua, Allah mengutus Kristus di dalam daging dan telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum telah diselesaikan di dalam mereka yang hidup menurut keinginan daging. Nah, kalau ini pernyataannya aja salah ya. Jadi kalau teman-teman tahu, harusnya telah diselesaikan di dalam mereka yang hidup menurut keinginan roh. Ya, keinginan roh. Jadi sebenarnya kalau baca ini, itu nggak mungkin pilih semua jawaban benar. Saya hanya ingin menjustifikasi ya antara orang yang memilih A sama C, gitu. A ini masih lumayan, dia tahu bahwa ini, tapi apa? Tapi dia tidak tajam mengerti damai sejahtera yang mana yang mendatangkan ketenangan. Damai sejahtera mana yang mendatangkan ucapan syukur, gitu. Nah, nanti kita akan belajar damai sejahtera mana yang membangkitkan semangat kemenangan. Nah, ada, yaitu yang ketiga nanti, gitu. Coba teman-teman bisa di close. Bisa bayangkan ya, kita pernah nggak nyanyi lagu itu kan? Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Ada nggak damai sejahtera? Ada. Tapi damai sejahtera yang mana? Oh, waduh, one day, satu hari aku akan ke sana, ya. Aku akan ketemu dengan dia. Damai sejahtera yang itu. Tapi damai sejahtera yang ini nggak bisa membawa ketenangan dari masalah yang ada kita hadapi, rintangan gitu, enggak. Nah, damai sejahtera yang mana yang bisa membawa kita tenang dalam taufan dan badai? Itu adalah bahwa kita disertai. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kamu tidak sendiri. Kamu disertai, kamu dipelihara. Yesus itu dekat. Nah, makanya di Efesus 2 kan, ya, ayat mulai ayat 19 ya. Itu dia katakan, inilah damai sejahtera. Damai sejahtera yang datang kepada kamu yang jauh dan kepada kamu yang dekat, kan gitu, ya. Oke, teman-teman, saya kira hanya satu nomor yang kita bisa bahas malam hari ini
Tapi saya kira minggu depan, Senin Selasa kita akan bahas ini dan kita akan ulang lagi kuisnya hari Kamisnya. Ya. Nanti kuisnya diulang lagi soal ini, Pak. Soalnya diulang. Saya cuman mau lihat apakah semua bisa benar semua setelah dibahas. Oke. Ya kan? Oke. Nah, saudara percaya ya mengenai originalitas dari soal ya, supaya saudara memiliki damai sejahtera yang penuh. Oke, kita tutup dalam doa. Pak, Ya. Pak, sorry. Oh, Pak, silakan. Berarti minggu depan, Kamis depan, soalnya 30 ya, Pak ya? 20 ini diulang lagi dan 10 lagi yang baru gitu? Oh, Ibu mau tambah? Boleh? Enggak sih. Sudah ada soalnya. Sudah ada sebenarnya soalnya kalau mau ditambah. Nanti teman-teman Senin Selasa silakan kasih input, soalnya sudah tersedia. Jadi sebenarnya sudah dibuat, cuman saya bilang 20 dulu. Dibagi sesi, Pak. Dibagi sesi ya. Ya, oke. Boleh ya? Ya, tapi kalau yang 20 tidak, maksudnya masih acak-acakan, nggak usah kita bahas lagi ya. Setuju ya? Nanti statistiknya kita lihat. Ya, bagus loh tools ini teman-teman, memperlihatkan apa saja. Saudara menyelesaikan satu soal berapa menit, kelihatan loh. Ini kalau kita lihat Bu Esther selesaiin setiap soal berapa menit, kelihatan. Gitu. Ya. Jadi bagus untuk makanya saya bilang ini alat saja. Ya. Oke, saya ingin nih saudara tahu ya sekarang bahwa damai sejahtera itu dia punya dimensi 3 dimensi. Gitu. Dan itu harus benar-benar memerdekakan kita di dalam keadaan apapun, ya. Kalau sudah tua dan udah mau mati, damai sejahteranya beda. Iya, damai sejahteranya adalah saatku pulang, kan gitu. Pasti beda. Ada tempat. Itu damainya dia di situ. Bukan lagi ingat Kalvari, aku udah dengar, aku udah lewati 60 hari Paskah. Mungkin dia bilang begitu kan? Artinya dia usianya 60 tahun plus gitu kan. Nggak usah kau bilangin aku mengenai Kalvari. Sekarang yang memiliki damai sejahtera. Nah, dia di situ bersyukur aja, Pak. Dia bersyukur, limpah dengan syukur. Tapi membawa ketenangan nggak? Enggak. Yang bisa membawa ketenangan buat dia di hari tuanya, anaknya kunjungi dia, ya, mungkin penghasilan, pensiunan pas-pasan, Roh Kudus menyertai. Apa maksudnya? Perkataan Kristus itu bahwa burung di udara dipelihara, apalagi kau pasti dipelihara. Saya yakin, mau setua apapun orang, kalau dengar perkataan itu, tidak akan pernah sempurna dia lihat dalam hidupnya, kan? Artinya dia terus berdengung tuh firman itu. Nah, itu loh. Ya, sesuatu yang tidak instan, tetapi juga tidak sesaat. Artinya apa? Kalau dia sampai terbentuk, dia tidak bisa hilang begitu saja, hanyut oleh gelombang pencobaan penderitaan dan kesengsaraan. Enggak, itu kan 3 kata dipakai dalam Alkitab. Roma bilang pakai kata kesengsaraan, Petrus pakai kata penderitaan, Yakobus pakai kata pencobaan. Itu dunia yang harus kau taklukkan dengan damai sejahtera. Maka Yesus pesankan di Yohanes 16:33, semua ini kukatakan kepadamu supaya engkau mendapatkan damai sejahtera dalam aku. Itu dia bilang begitu. Bapa di dalam kerajaan surga, engkau yang mengutus, memenuhi kami dengan roh-Mu yang kudus, setiap kami, supaya kami semakin ditenggelamkan di dalam seluruh kepenuhan ilahi, supaya kami Tuhan semakin dapat sungguh-sungguh menikmati setiap perkataan-perkataan-Mu dengan segala kekayaannya, supaya kami sungguh-sungguh dapat menikmati apa yang Kau katakan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus, bahwa sesungguhnya kuk itu enak dan beban itu ringan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Bapa. Mari Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami punya multidimensi dalam hidup.
Engkau perlengkapi, Engkau panggil kami dari banyak latar belakang. Bahkan Engkau mengutus kami kepada banyak dimensi, banyak keadaan, rupa-rupa. Tidak ada yang sama. Tapi kami tahu ada Allah yang sama dengan perkataan-perkataan yang penuh kuasa, yang sama, yang dapat memberi kami kemenangan, yaitu iman kami kepada setiap perkataan Kristus itu, yang membawa damai sejahtera. Sejak dari Kalvari Kau menangkan kami. Lewati setiap pergumulan di dalam hidup ini, penderitaan, kesengsaraan, pencobaan, sampai kami melabuhkan sungguh-sungguh hati kami di rumah Bapa. Terima kasih. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan persekutuan ini, bahkan setiap kami yang dengar firman-Mu. Biarlah Engkau pakai anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang membutuhkan makan minum ekonomi Tuhan. Hamba doa, ulurkan tangan, pakai orang-orang untuk Kau pakai, memberkati mereka. Kami tahu Engkau sumber berkat, tidak akan pernah kehabisan. Kau baik, sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Kau yang percaya, yang diberkati, bersama dengan saya katakan, Amin. 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 Selamat malam. Siap-siap besok kuis Alkitab. Pak, besok dari Kejadian